Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk materi hari ini yaitu tentang pengertian dan hukum kurban. Secara bahasa, kata kurban diambil dari bahasa Arab, yaitu kurbanan, yang berarti mendekatkan diri kepada sesuatu. Sedangkan menurut syariat Islam, kurban adalah penyembelihan hewan yang memenuhi syarat tertentu pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum fikih, ibadah kurban sering disebut dengan udhiyah, yang berarti menyembelih pada waktu duha. Ibadah ini juga sering disebut dengan ibadah nahar. Sekali lagi, ibadah kurban juga disebut dengan ibadah nahar, merujuk pada cara menyembelih unta. Bapak ulangi, definisi kurban ada secara bahasa dan syariat Islam. Secara bahasa, kurban diambil dari bahasa Arab, yaitu kurbanan, kurbanun, yang berarti mendekatkan diri kepada sesuatu. Sedangkan menurut syariat Islam, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kurban disebut dengan udhiyah, yang artinya menyembelih di waktu duha. Disebut juga dengan naharun, yaitu merujuk pada cara menyembelih hewan unta. Ibadah penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Pada ayat tersebut, ibadah kurban ditetapkan dengan kalimat perintah. Dalam hukum Islam, asal setiap kalimat perintah di dalam Al-Quran dan hadis
berfaedah wajib. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa kewajiban kurban hanya berlaku khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bagi umatnya yang muslim, baligh, berakal dan mampu, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam keras umatnya yang mampu namun tidak mau berkurban. Beliau bersabda dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Sekalipun demikian, berkurban dapat menjadi wajib manakala dinazarkan sebelumnya. Selain kurban nazar, kurban wajib lainnya adalah yang berlaku untuk para jamaah haji yang mengerjakan haji tamattu dan qiran, meninggalkan wajib haji, melanggar larangan ihram haji, terhalang menyelesaikan haji, dan sebagai tebusan larangan berburu ketika berhaji. Syarat sah kurban. Syarat sah kurban yang pertama adalah niat atau menyengaja berkurban. Niat dalam berkurban bertujuan untuk menegaskan bahwa hewan yang disembelih memang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hewan kurban adalah hewan ternak berkaki 4 yang hidup di darat. Jenis hewan yang sah untuk berkurban adalah hewan darat berkaki 4 yang diternak dan halal pada zatnya, yang asalnya memang boleh dikonsumsi. Hewan yang termasuk dalam kriteria ini adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Yang ketiga, hewan kurban telah cukup umur. Yang pertama, domba yang telah mencapai umur 1 tahun menjelang 2 tahun atau telah berganti gigi. Yang kedua, kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun ya. Untuk kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang ketiga, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun dan boleh diniatkan untuk kurban sebanyak 7 orang. Yang keempat, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun dan dapat diniatkan untuk kurban 7 orang. Syarat sah yang keempat, hewan kurban tidak cacat. Hewan yang dikurbankan tidak boleh cacat sedikit pun. Beberapa cacat pada hewan kurban yang menyebabkan tidak sah dijadikan hewan kurban adalah: yang pertama, sakit mata atau buta. Yang kedua, sedang sakit. Yang ketiga, pincang kakinya. Yang keempat, terlalu kurus dan sangat tua sehingga seolah-olah tidak berlemak atau tidak mempunyai sumsum. Adapun hewan kurban yang telinganya terpotong sebagian atau seluruhnya
tanduknya pecah atau patah, ekornya putus sebagian atau seluruhnya, giginya ompong atau tanggal, atau sudah kering susunya, selama tidak mengurangi kualitas dagingnya, tetap sah dijadikan kurban. Apalagi jika hal-hal tersebut baru terjadi setelah hewan ditetapkan sebagai hewan kurban. Namun perlu ditegaskan bahwa mengurbankan hewan dengan kondisi kekurangan seperti itu hukumnya makruh. Selanjutnya, penyembelihan kurban dilakukan pada waktunya. Ibadah kurban telah ditentukan waktunya, yaitu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, dan juga dilakukan pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Batas akhirnya adalah waktu maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Jadi jika dilaksanakan sebelum Idul Adha, maka itu termasuk penyembelihan biasa. Ya. Jadi jika dilakukan sebelum sholat Idul Adha, maka termasuk penyembelihan biasa, bukan penyembelihan kurban. Dan yang paling terakhir yaitu tanggal 13 Zulhijjah di saat maghrib. Jadi jika dilakukan setelah sholat maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah, termasuk penyembelihan biasa. Silakan anak-anakku sekalian, untuk tugasnya silakan kalian tulis poin-poinnya, syarat sah kurban, poin-poinnya saja ya, poin-poinnya saja, syarat sah kurban. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.